netizen, kita kembali lagi di podcast kita kali ini bareng aku Michael dan dengan senior psikolog kita Kak Deborah. Halo, halo. Nah, kali ini kita bakal bahas topik lagi nih. Dan topik ini banyak banget yang kepoin. Dan ini kemarin juga topik yang kita bawain di Circle 1.0 spesial ulang tahun yang kemarin. Nah, topik ini adalah tentang quarter life crisis. Apa sih Kak quarter life crisis ini? Yes, quarter life crisis ini biasanya terjadi pada usia-usia 25 tahun sampai dengan usia-usia katakanlah 30 tahun seperti itu ya. Ketika seseorang merasa dirinya itu ada sesuatu yang tidak bisa dia capai atau ada kekhawatiran tertentu yang bisa mengganggu gitu kan aktivitas dari individu yang bersangkutan seperti itu. Biasanya itu terkait dengan misalnya pemilihan karir gitu kan ya, kemudian kondisi keuangan, kemudian juga misalnya pemilihan pasangan, itu jadi kayak merasa unsure ya, merasa nggak yakin gitu kan. Misalnya contoh, aku udah kuliah gitu kan, selesai kuliah, terus mau ngapain? Nah tuh, itu salah satu ciri tuh, ya sedang mengalami quarter midlife crisis gitu kan. Quarter life crisis bukan quarter midlife ya. Nah, jadi akhirnya individu itu mencoba juga mencari-cari tahu gitu kan. Dia bisa saja lihat temennya, yang satu udah punya mobil, saya juga belum. Nah itu jadi merasa kayak, jadi saya sebenarnya itu gimana sih gitu kan, kok dia masih muda sama kayak saya usianya 25 tahun misalnya, kok dia bisa lebih mapan sih dari saya. Terus akhirnya kamu juga merasa jadi tidak berharga, merasa juga tidak kompeten gitu kan ya. Nah itu yang contoh-contoh yang nyata bahwa individu bisa saja mengalami tadi gitu kan, quarter life crisis gitu kan, krisis di usia yang masih 25 sampai dengan 30 tahun misalnya seperti itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya biasanya sebetulnya individu bisa mengalami quarter life crisis karena terlalu banyak membandingkan gitu loh dengan orang lain. Ya seharusnya dia tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, untuk menghindari quarter life crisis ini. Nah, jadi gimana ya caranya supaya dia katakanlah bisa menerima gitu kan kondisi dia. Balik lagi, coba yuk lihat yuk apa yang menjadi strength-nya dia gitu loh di usia-usia ini ya, bahwa dia adalah usia produktif, bahwa dia mampu melakukan segala sesuatu, bahwa dia harus bekerja keras, memotivasi diri sendiri dan seterusnya, achieve their goals. Nah itu sangat membantu tuh, sangat membantu seseorang untuk tidak mengalami quarter life crisis. Seperti itu Michael. Tapi kalau zaman sekarang kalau menurut aku ya, kalau yang dari kasus lain kan itu biasanya nyerangnya anak untuk usia 25 tahun sampai 30 tahun ya. Kalau menurut aku untuk yang sekarang tuh seusia aku aja umur 18 tahun itu kayaknya bahkan tuh juga udah mulai. Karena kalau dulu kan orang harus setelah SMA harus kuliah dulu baru menentukan karir kan. Kalau sekarang kan udah ada yang namanya SMK gitu. Setelah SMK tuh pasti kayak mikir juga kan, kalau kayak aku aja misalnya kayak karena suka mikir juga kayak banding, kayak aku sekarang begini, teman-teman aku udah mana, jadi kayak menurut aku tuh sekarang tuh udah lebih maju. Maksudnya kalau dulu kan mungkin dulu quarter life crisis tuh masih umurnya 25 tahun, tapi kalau sekarang tuh orang-orang yang umur 19 tahun, 18 tahun tuh juga udah mulai kayak kok gue segini aja ya gitu. Mungkin kalau aku boleh menanggapi gini loh. Kalau quarter kan kita bicara sebenarnya quarter tuh 25 kan. Oke. Kalau midlife tuh 50. Ya. Itu sebenarnya pembabakan usia manusia aja sih sebetulnya. Karena 25 tahun itu masuk ke usia dewasa muda yang seharusnya dia produktif di situ gitu ya, tetapi dia mengalami kebingungan. Kalau sekarang ada tren individu dengan usia lebih muda gitu loh dari usia 25 tahun, sebenarnya bisa jadi karena dia tidak punya gitu kan ya goal setting yang jelas terkait dengan apa yang mau dia capai. Nah, jadi sebetulnya dia bisa saja tidak mengalami quarter life crisis, tetapi dia mengalami kebingungan dalam hal vokasional dan seterusnya. Kan kalau quarter life crisis itu ibaratnya dia sudah selesai satu tahap, nah terus kemudian dia merasa itu buat apa
gitu. Kalau dia masih SMK, berarti kan harusnya dia, kalau dia punya goal setting, saya kerja dulu nih. Misalnya kerja dulu tuh 2 tahun, 3 tahun misalnya gitu kan ya. Atau dia ganti lagi pekerjaan, terus habis itu udah 2 kali ganti pekerjaan dan merasa juga di usia 22 atau apa kok kayak begini-begini aja. Nah, bisa jadi tuh di situ ya dia merasakan ada namanya quarter life crisis. Tapi kalau dialami oleh anak usia 18, kayaknya itu terlalu earlier gitu loh. Itu lebih ke arah insecure gak sih, Kak? Iya, gitu loh. Jadi kadang-kadang inilah gitu. Jadi begitu banyak hal yang dipersepsi akhirnya sama. Saya khawatir juga kalau misalnya ini langsung dikatakan begitu, ya akan juga repot ya. Padahal kan sebenarnya kalau kita bicara 25 tahun itu memang usia produktif, dalam artian minimal satu fase dalam hidup dia selesai gitu kan, entah itu dalam hal sekolah atau pendidikan gitu kan, dalam hal misalnya usia untuk bekerja gitu kan ya. Tapi di situ dia merasa dia nggak achieve apa-apa, karena dia nggak achieve apa-apa jadi mulai krisis gitu. Kalau 18 kan dia udah selesai sekolah SMA, dia udah achieve dong SMA. Nah terus ya harusnya dia masuk dulu tuh ke dunia kerja atau apa. Kalau dia nggak dapet, ya itu berarti mungkin masalah ada motivasi, ada apa. Tapi kalau ketika dia sudah memasuki usia-usia kerja 3, 4, 5 tahun, terus feel nothing gitu kan, why I already do this tapi kok gue begini-begini aja. Nah di situ tuh baru kita bisa katakan yes, perhaps he or she get quarter life crisis. Tapi berarti quarter life crisis itu sama insecure tuh mirip-mirip gak sih, Kak? Mirip, tapi maksudnya dalam artian bedanya kalau di usia 25 tahun itu tadi, itu dia sudah have something. Ya, dia sudah do something, tapi feel that he or she not achieve anything. Gitu. Dia merasa nggak achieve anything. Nah, jadi itu tadi merasa insecure akhirnya, betul. Tapi ya tadi kan kalau anak-anak saat ini pemilihan sekolah SMA apa SMK gitu kan dan seterusnya, seharusnya sih mereka feel-nya secure ya, karena sekarang tes bakat minat banyak gitu kan ya. Kemudian juga saran-saran untuk melanjutkan pendidikan di mana-mana atau apa itu pun banyak gitu loh. Yang quarter life crisis juga termasuk bisa gini, salah jurusan. Udah kuliah 4 tahun, udah dapat gelar sarjananya A, terus merasa itu bukan dirinya. Kayaknya kayak bilang gini, 4 tahun percuma. Jadi apa yang sudah saya lakukan selama ini gitu kan. Kalau dia mau kuliah lagi, wasting time lagi. Nah itu akhirnya di situ gimana cara nanganinya? Ya udah nikmatin aja gitu kan. Jangan langsung merasa saya salah jurusan, udah 4 tahun kuliah. Ya itu coba 18 misalnya dia masuk, ditambah 4 tahun, 22 tahun. Ya. Terus habis itu mungkin dia mau coba-coba setahun 2 tahun kerja, ya kan? Ternyata kayaknya ini bukan saya banget. Situ. 25 tahun itu. Iya. Jadi nggak umum sih di bawah 25. Nggak umum. Ada tips nggak sih, Kak, buat orang-orang yang lagi dalam fase quarter life crisis ini? Tipsnya, please prepare yourself gitu ya, sebelum melakukan sesuatu harus dipikirkan itu kamu suka apa enggak. Yang kedua, berarti dalam pengambilan keputusan jangan terburu-buru ya, itu ya maksudnya. Yang kedua adalah ketika kamu melakukan sesuatu, please gitu kan ya, berpikir positif bahwa tidak ada yang sangat sederhana atau tidak ada yang sangat easy banget. Semua tuh perlu kerja keras dan usaha gitu. Dan juga yang ketiga adalah please do not compare yourself to others. Artinya adalah setiap orang itu punya individual differences. Kalaupun mau melakukan pembandingan, diharapkan adalah pembandingan itu membuat kamu termotivasi untuk achieve your own goals. Nah, yang keempat adalah sarannya be positive people, dalam artian adalah mencoba juga untuk menghargai gitu kan usaha yang sudah dilakukan gitu kan, mengapresiasi diri sendiri. Nah itu bagian juga dari menghindari diri mengalami
quarter life crisis. Seperti itu, Michael. Oke, ini topik yang benar-benar menarik sih, Kak. Oke, thank you Kak atas jawabannya. You're welcome. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye, Clizen.